Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Shalom. Senang sekali kita masih dapat berjumpa lagi di kebaktian doa ICLA. Kita percaya itu semua atas kemurahan kasih Tuhan saja. Kita perlu berdoa syafaat sebab doa adalah nafas hidup orang percaya. Dan kita percaya bahwa di dalam doa ada kuasa yang dapat menghancurkan kuasa-kuasa lain yang akan memperdayai kita. Kita juga perlu bersekutu sebagai anggota tubuh Kristus dan gereja yang dibangun di mana Kristuslah sebagai pondasinya. Dan bersekutu kita dapat saling menguatkan diri, tidak mudah goyah oleh pergumulan hidup. Mari kita mengawali kebaktian doa ini dengan tenangkan diri, siapkan hati. Kita akan mengambil saat teduh sejenak sambil musik akan memperdengarkan kita. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan membacakan bersama ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada malam hari ini, terambil dari Mazmur 86 ayat 10. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Dengan tetap berdiri, kita akan menaikkan satu pujian yang akan mempersiapkan hati kita untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Musik saja.
Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, takkan berubah. Kau tetap Allah. Kau tetap Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, memang betul Engkau adalah Allah yang tak tergoyahkan oleh apapun. Kuasa-Mu sempurna. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, tempat kami berlindung. Kami juga bersyukur jika malam hari ini kami Engkau kumpulkan walaupun secara virtual, untuk dapat bersekutu dengan anggota tubuh Kristus, gereja Tuhan, untuk menaikkan doa syafaat kami. Dari berbagai pergumulan kami semua, mohon kiranya Engkau menjawab sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu.
Tolong persiapkan secara khusus hambamu yang akan mensharingkan berita kebenaran firman-Mu. Berikan hikmat, kuasa, dan urapan, sehingga kami semua dapat mengerti akan maksud isi hati-Mu. Persiapkan setiap hati kami seperti tanah yang subur, sehingga kami dapat bertumbuh secara kerohanian dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Ampuni segala dosa-dosa dan layakkan kami. Hadirlah di tengah-tengah kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Saudara sekalian. Bersyukur sekali kita dapat berkumpul dalam kebaktian doa pada malam hari ini, merenungkan firman-Nya. Saudara kita telah sampai, saudara, belajar dan merenungkan dari kitab Roma, dan kita telah sampai, saudara, di dalam pasal yang terakhir, di dalam pasal yang ke-16 dalam kitab Roma ini. Saudara, ini adalah nasihat Paulus kepada jemaat yang berada di Roma untuk hidup bijaksana. Kita akan merenungkannya bersama dan saya akan membacakan buat Bapak Saudara sekalian. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja, dan dari Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Salam kepada kamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erasus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan penyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut pemerintah abad Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan demikian saudara, di bagian penghujung akhir dalam kitab Roma, dan sebelum kita merenungkan, saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu. Allah Roh Kudus, kami meminta agar Engkau boleh membuka setiap hati kami dan kami dapat mengerti, merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan dalam mungkin kami setelah bekerja dan mungkin telah melakukan aktivitas seharian, agar kami dapat fokus, dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas waktu ini. Tuhan terus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, pernahkah Anda merasa bingung di tengah mungkin begitu banyaknya suara di tengah dunia ini? Suara dari media sosial, saudara mungkin suara-suara dari tokoh-tokoh rohani, atau mungkin motivator. Saudara, saya sering sekali bertemu orang-orang yang menerima sekali terima forwardan-forwardan video-video dari WA atau mungkin YouTube gitu ya, dikirim-kirim gitu ya. Mungkin banyak sekali kita sering sekali mengirim-kirimkan. Nah, saudara, orang-orang tersebut, saudara, mungkin dalam video itu mungkin berbicara mengenai satu topik, berbicara mengenai video mungkin tentang berkhotbah oleh pendeta ini, atau mungkin oleh hamba Tuhan ini, atau mungkin oleh seseorang mengenai banyak hal, mungkin juga banyak hal tentang hal-hal rohani. Dan saya mendengar saudara ini ya, begitu banyak sekali yang didengar, begitu banyak sekali yang dia terima, dan itu membuat dia menjadi iman dan keyakinan jadi bingung.
jadi takut kadang-kadang mendengar berita-berita tersebut. Nah, saudara, kita ini pada saat ini hidup di tengah-tengah yang mungkin eh, zaman dengan mudah sekali dengan banyak informasi. Yang kadang-kadang informasi itu pun dengan begitu banyak kita terima dan juga banyak sekali informasi video-video seperti itu hal-hal rohani-rohani ya. Dan kadang-kadang saudara itu membuat banyak sekali anak-anak Tuhan menjadi bingung juga ya. Tidak semua yang memakai nama Tuhan itu benar-benar berasal dari Tuhan. Bahkan saudara kadang yang tampaknya yang paling memikat bisa menjadi paling berbahaya. Makanya saudara kita itu membutuhkan hikmat. Ya, kita perlu hikmat ilahi. Supaya kita itu tidak tertipu, tidak terseret oleh arus, apalagi tidak lagi kita terpecah oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ya. Nah, di dalam bagian akhir surat Roma, Paulus saudara menyimpan satu pesan yang sangat penting bagi gereja, yaitu adalah panggilan hidup untuk bijaksana. Paulus tahu saudara pada saat itu ada banyak tantangan bagi jemaat yang ada di sana, saudara. Konteks pada saat itu ada pengajar sesat, ada perpecahan, ada tipu daya, ada peperangan rohani yang gak kelihatan. Tapi, saudara, ia juga tahu bahwa Tuhan yang bijaksana telah memberikan kita anak-anaknya hikmat di dalam Yesus Kristus dan kuasa untuk kita bisa menang dan berhikmat. Oleh karena itu, saudara, kita mau belajar hari ini bagaimana sih kita yang pada saat ini hidup di tahun 2025 ini dengan begitu banyaknya media-media sosial yang mungkin kita uh, menerima banyak sekali informasi dan bagaimana kita tetap waspada akan itu semua. Soal yang pertama yang kita bisa pelajari dari bagian ini, um, ayat 17, saudara katakan kita itu harus hidup bijaksana. Hidup bijaksana itu berarti kita harus mewaspadai bahaya ajaran yang sesat. Nah, saudara, dalam ayat tadi Paulus memberikan peringatan yang sangat serius kepada jemaat di Roma agar mereka itu hidup bijaksana terhadap orang-orang harus waspada terhadap orang-orang yang suka menimbulkan perpecahan dan godaan yang menyimpang dari ajaran-ajaran yang benar. Nah, saudara, Paulus menyebutkan secara langsung bahwa ada orang-orang yang kelihatannya rohani, yang mungkin berbicaranya itu manis, yang kelihatannya care, mengasihi jemaat. Tapi sesungguhnya mereka tidak melayani Kristus, melainkan ada kepentingan diri sendiri. Mereka menggunakan kata-kata yang indah, mungkin yang penuh pujian untuk menipu hati orang-orang yang tidak sepenuhnya mengerti akan kebenaran. Nah, soal hidup bijaksana berarti itu kita harus memiliki satu kepekaan rohani untuk membedakan mana suara yang dari Tuhan dan mana yang berasal dari manusia atau bahkan dari iblis. Kita harus hati-hati sekali, saudara. Apalagi kalau saudara pada saat ini dengan begitu banyak hal yang kita dengar, kita harus mengujinya dan kita harus sungguh-sungguh apakah ini benar-benar firman Tuhan, apakah ini benar dari suara Tuhan atau tidak. Saudara, jemaat yang tidak berakar dari firman Tuhan itu gampang sekali diombang-ambing gitu ya, dengan ajaran-ajaran yang mungkin kelihatannya menarik tapi nggak alkitabiah. Nah, saudara, kita harus sadar bahwa tidak semua yang memakai nama Yesus itu pasti mengajarkan kebenaran. Belum tentu juga ya. Tidak semua yang terdengar itu rasanya menginspirasi itu sesuai dengan hati Tuhan. Makanya saudara, hidup bijaksana mengharuskan kita untuk kembali lagi pada firman Tuhan sebagai satu standar kebenaran yang mutlak. Maka bagaimana saudara untuk hidup bijaksana? Bagaimana kita bisa tahu yang benar ada yang salah? Ya, tidak ada cara lain saudara. Kalau kita harus balik lagi membaca firman Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan bahwa itu, nah seperti ini saudara. Bagaimana kita bisa tahu yang salah gitu, yang tidak benar. Seperti misalkan saudara punya tas. Kadang-kadang kalau saudara punya tas yang asli barang branded. Ya, bagaimana saudara bisa tahu barang yang branded sama barang yang KW atau mungkin barang yang palsu? Saudara tahu dulu kan, yang barang yang asli itu sebagus ini misalkan ya, misalkan saudara punya tas atau barang-barang hal-hal lainnya. Ketika saudara tahu ini asli gitu ya, begitu bagus bahannya. Dan saudara ketika melihat yang palsu, nah saudara tahu jadinya ini barang-barang palsu, ini bukan barang asli. Ya. Nah saudara, demikian juga dengan
kebenaran ya. Ketika kita belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita tahu kita benar-benar pelajari. Maka kita tahu itu sesuatu hal yang salah kalau misalkan kita tahu yang benar. Makanya penting saudara kita harus belajar secara firman Tuhan tetap tekun. Walaupun kita sudah berapa lama menjadi orang Kristen, tetap tekun belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan secara pribadi penting, dan juga secara belajar firman Tuhan bersama-sama di dalam care group ya. Itu juga penting karena kita bisa membahas em, dengan berdiskusi gitu ya, dengan tanya jawab, dengan bisa mendengar dengan satu dengan yang lain, itu sesuatu hal yang baik saudara, di mana kita bisa belajar diri sendiri ya, dengan diri kita sendiri ada waktu belajar diri sendiri, tapi juga belajar dengan orang yang lain juga, kita bisa saling belajar dengan satu dengan yang lain. Nah saudara, itulah saudara hal-hal yang pertama saudara, di mana kita bisa uh, bisa mengerti lagi saudara ya. Kita harus waspada saudara dengan banyak ajaran yang sesat, dengan kita itu harus tekun belajar dengan kebenaran firman Tuhan lebih giat lagi. Yang kedua, saudara, hidup bijaksana itu berarti tetap berpegang pada yang baik. Nah, saudara, nah di sini dikatakan, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Paulus, saudara, tahu bahwa menjadi orang percaya itu bukan hanya tentang menghindari ajaran sesat, tetapi juga membangun satu kehidupan yang kuat dalam kebenaran. Itulah sebabnya ia berkata, aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik. Artinya saudara, orang Kristen harus mengenal dan mencintai hal-hal yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan menariknya saudara, Paulus tidak hanya meminta kita untuk menjadi cerdas, ya bijak, tapi juga bersih terhadap apa yang jahat. Jadi nggak bisa lagi bermain-main dengan dosa. Tapi kita harus jaga hati kita tetap murni dan tidak bercampur dengan hal-hal yang tidak baik. Dibilang makanya bersih dengan apa yang jahat. Jadi kayak putih sama hitam ya, kayak putih bersih, yang jahat yang hitam kita tidak mau bercampur aduk gitu, tidak ada, harus menghindari bersih dari apa yang jahat. Nah, soal ini adalah gambar hidup bijaksana, saudara. Artinya itu kita, saudara, harus mencintai yang baik, yang benar, dan membenci yang jahat, bukan sebaliknya. Nah, saudara, kita bisa bertanya kepada diri sendiri, apakah aku ini mengisi hidupku ini dengan hal-hal yang baik? Atau apakah aku mengasah pikiranku dengan firman Tuhan, hal-hal yang positif, yang benar? Atau malah aku ini dipenuhi dengan hal-hal yang bacaan, tontonan, em, sekarang dengan HP ya, dengan mudahnya gitu ya, dengan hal-hal percakapan, hal-hal yang mungkin menumpukan kepekaan rohani kita, sesuatu hal yang tidak baik, sesuatu hal yang mungkin begitu toksik sekali. Nah, saudara, kita harus aware akan hal ini, saudara, karena di dunia ini begitu banyak menawarkan segala sesuatu yang jahat, segala sesuatu yang mungkin tidak baik. Tapi saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup bijaksana. Kita harus tetap berpegang apa yang baik. Ya. Dan saudara, berikutnya saudara, di ayat yang berikutnya dikatakan hidup bijaksana itu berarti juga percaya kepada kuasa Allah. Di ayat 20 dikatakan, semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. So, di tengah segala tantangan dan bahaya yang dihadapi oleh jemaat, Paulus memberikan satu penghiburan dan harapan bahwa Tuhan kita, saudara, Allah itu penuh kuasa. Allah itu tuh lebih berkuasa daripada iblis. Ini adalah satu janji kemenangan, saudara, bahwa mungkin ada ajaran-ajaran yang sesat, saudara. Mungkin ada satu-satu hal yang membuat mereka goyah. Tapi kita harus pegang teguh, saudara, bahwa kita mempunyai satu Tuhan yang dapat mengalahkan kejahatan, mengalahkan iblis. Iblis yang mungkin mencoba untuk menjatuhkan kita, mungkin menjatuhkan orang-orang percaya, menjatuhkan keluarga-keluarga Kristen. Saudara, kadang-kadang sulit kita dalam keluarga itu banyak sekali tantangan ya. Kadang-kadang kita itu dalam dalam kehidupan kita bisa saja salah jalan. Iblis itu selalu merusak keluarga-keluarga yang baik, justru supaya ingin berpisah, selalu ingin berkonflik, ya. Tapi saudara, kalau kita benar-benar percaya sama Tuhan,
saudara. Kita kita tahu bahwa Tuhan itu punya kuasa. Dan saudara dikatakan Allah itu sebagai Tuhan itu dia dapat menghancurkan kuasa iblis, saudara. Nah, saudara kita harus berpegang teguh, saudara percaya kepada kuasa Tuhan. Dan jangan ragu-ragu, jangan dengan kemampuan kita. Kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan mampu, saudara, akan uh, mengatasi segala sesuatunya. Dan itulah cara kita bisa hidup bijak, saudara. Percaya sama kuasa Tuhan yang mampu mengalahkan suatu iblis, kuasa jahat, kuasa iblis yang mencoba untuk menggoda kita. Paulus juga, saudara, menyebutkan bahwa Allah sebagai sumber damai sejahtera. Ya, ini bukan sekedar hanya damai yang kita rasakan dalam hati, tapi juga, saudara, sebagai kedamaian yang membawa kemenangan atas semua musuh terhadap musuh terbesar kita, yaitu si iblis itu sendiri. Nah, saudara, hikmat sejati adalah kemampuan yang mengenali bahwa sekali lagi kita harus tahu bahwa kuasa Tuhan itu jauh lebih besar. Ketika kita mempunyai hikmat, saudara, kita tahu bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar dari segala ancaman, dari segala godaan yang kita hadapi. Tuhan bukan hanya memberi kita damai secara dalam hati, tapi juga memberikan kita kekuatan mengalahkan iblis yang berusaha menjerumuskan kita. Hidup bijaksana, saudara, bukan hanya soal pemahaman yang mendalam tentang firman Tuhan, tahu banyak gitu ya, atau kemampuan kita untuk menghindari bahaya. Tetapi, saudara, juga tentang bagaimana kita mempunyai satu keyakinan bahwa Tuhan yang kita sembah punya kuasa memberikan kita kemenangan. Nah, saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan menghadapi berbagai banyak tantangan, pergumulan dalam pekerjaan, keluarga, dan banyak hal. Kita ingat, saudara, kalau kita merasa lemah, kita merasa terpojok, kita perlu ingat, saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah itu tidak hanya memberikan damai, sekali lagi, Tuhan juga memberikan kita kemenangan atas dosa, atas kuasa gelap, memberikan kita damai sejahtera. Yang keempat, saudara, hidup bijaksana, saudara, berarti juga menjaga kesatuan tubuh Kristus. Nah, saudara, kalau saudara melihat slide yang saya kasih lihat ini, saudara akan melihat yang saya highlight merah ini. Saudara lihat ya, ini ini apa nih ya? Maksudnya apa ini ya? Kenapa ada tulisan nama-nama orang? Apakah ini penting? Ini siapa gitu ya? Mungkin kita nggak kenal. Nah, saudara, yang menarik kalau saudara perhatikan bahwa bagaimana Paulus itu menyebutkan nama-nama rekannya di dalam pelayanan. Dia tulis Timotius, Lukius, Yason, dan sebagainya di dalam suratnya ini. Saudara, ini menunjukkan satu message yang begitu penting. Sebenarnya di dalam pelayanan, tidak hanya pelayanan dalam kehidupan kita, saudara, kita itu harus ingat bahwa ya Tuhan penting, tapi di dalam kehidupan kita seorang rekan, seorang teman itu juga begitu penting ya. Dalam kehidupan kita itu kita nggak bisa sendiri, tapi kita butuh orang lain juga yang perlu berjalan bersama-sama dengan kita. Kita harus bersama-sama apa namanya menjaga kesatuan di dalam tubuh Kristus. Nah, seorang orang yang bijak itu tahu bahwa dia itu nggak bisa berjalan diri sendiri, nggak bisa cuma solo runner doang, saudara ya. Dia butuh satu orang rekan yang lain, satu tubuh Kristus yang lain. Dia tahu bahwa tubuh Kristus itu terdiri dari banyak anggota. Setiap anggota itu unik, punya perannya masing-masing, saling melengkapi. Dan Paulus sendiri, saudara, sebagai seorang yang rasul yang besar, rasul yang hebat, dia nggak pernah melayani sendirian. Dia dikelilingi oleh rekan-rekan yang melayani bersama-sama dan dukung dia, yang doakan dia, bekerja bersama untuk kemuliaan Tuhan, untuk pertumbuhan gereja. Saudara, dalam hidup bergereja, sering sekali, saudara, tantangan itu terbesar itu terjadi bukan dari luar, kadang-kadang dari dalam. Nah, saudara, harus kita akui, saudara, nggak usah jauh-jauh. Kadang-kadang kita ini pelayanan bareng sama teman-teman, sama rekan-rekan. Bisa konflik gak, saudara? Bisa ya, bisa banget. Kita bisa konflik satu dengan yang lain. Kadang-kadang cara kita kerja tuh beda. Si A kerjanya begini, saya kerjanya begini, yang dia kerjanya C, yang kerjanya begitu. Nah, masuk di dalam satu tempat, kita pelayanan sama-sama, bisa terjadi konflik, saudara.
Itu sangat mungkin sekali. Kadang-kadang bisa saingan lah, ada yang merasa, waduh, saya punya lebih baik, yang itu mah nggak gitu baik, yang saya kalau saya lakuin lebih the best. Kadang-kadang bisa iri hati gitu. Itu perpecahan, saudara. Kadang-kadang tuh dalam kehidupan gereja itu bisa sering terjadi. Nah, saudara, jika kita tidak hidup bijaksana, kita bisa dengan mudah terjebak dalam perpecahan karena bisa jadi batu sandungan. Tapi saudara, orang bijaksana justru harus menjaga hati dengan tetap lembut, rendah hati, menghargai perbedaan. Mungkin kita melihat bahwa ya orang ini memang seperti itu. Dia ada kekuatannya, ada kelemahannya, tapi mau tetap sama-sama bersatu di dalam tubuh Kristus. Ya, itu sesuatu hal yang penting, saudara, di mana ketika kita itu menyadari, saudara, bahwa kita ini semua sama-sama anak Tuhan, kita punya kelemahan dan kekurangan. Nah, saudara, sekali lagi kita diingatkan bahwa kita nggak bisa sendiri saja. Saudara, ketika kita hidup bijak, saudara, kita itu butuh orang-orang lain juga yang bersama-sama dengan kita, yang mensupport kita, yang menguatkan kita, yang sama-sama berjalan bersama dengan kita. Nah, saudara, hidup bijaksana itu berarti juga kita menjaga kesatuan dalam tubuh Kristus. Begitu menarik sekali, saudara, bagian-bagian yang tadi kita pelajari. Kita tidak hanya eh, kepada Tuhan saja, tapi kepada rekan-rekan pun juga, saudara, kita melihat begitu penting untuk bagaimana kita hidup bijaksana. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, di dalam akhir surat Roma ini, Paulus tidak sekedar mengucapkan salam penutup, tapi dia memberikan satu pesan sekali lagi yang penting bagi setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Ya, hidup bijaksana itu banyak sekali tantangannya. Tapi saudara, hari ini kebenaran firman Tuhan kita diingatkan bahwa Tuhan memanggil kita untuk waspada. Waspada, saudara, terhadap ajaran-ajaran dan sikap yang bisa menyesatkan iman kita. Dengan semua media yang ada, saudara, gampang sekali kita itu dibawa eh, ke sana kemari. Makanya waspadanya, saudara, ya, waspada dengan situasi kita saat ini. Apalagi, saudara, dengan adanya peperangan, dengan adanya em, huru-hara mungkin di negara kita, saudara, itu mungkin membuat kita bisa bingung gitu ya. Ingat, saudara, saudara, untuk hidup bijaksana kita harus waspada. Lalu, saudara, yang kedua, kita harus berpegang pada yang baik, ya. Berpegang yang baik dan juga berbuang yang jahat. Ya, kita harus pegang yang baik, yang benar. Yang ketiga, saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan itu berkuasa dalam kehidupan kita. Jangan takut lagi, saudara, yang membuat kita khawatir dan ketakutan. Tuhan kita berkuasa, dan Dia mampu meremukkan kuasa jahat di bawah kakinya. Dan kita bersyukur kita punya Tuhan yang begitu berkuasa. Dan yang terakhir, saudara, adalah kita harus juga menjaga kesatuan dalam tubuh Kristus. Kita harus ingat, saudara, seseorang yang bijak itu nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain yang saling menopang, saling melayani, saling mendoakan bersama-sama. Saudara, kita hidup perlu bersama-sama sehingga kita bisa hidup di dalam Tuhan bijak. Oleh karena itu, saudara, kita perlu bertanya pada hari ini, apakah hidupku mencerminkan hikmat Tuhan? Apakah aku sedang bertumbuh dalam kebenaran ataukah saya hanyut di dalam arus dunia? Nah, saudara, jangan biarkan hidup kita itu dikendalikan dengan suara-suara yang tidak benar, tapi kita harus kembali lagi kepada suara kebenaran, yaitu Injil Kristus. Jadilah orang-orang percaya yang tidak hanya tahu firman, tetapi hidup di dalam firman. Dan saudara, di bagian akhir ini, saudara, saya ingin kita membaca di bagian akhir, saya ingin dengan penutup, saudara, saya ingin kita membaca di bagian akhir dari kitab Roma ini, yang Roma pasal 16 ayat 27, kita akan membaca bersama-sama. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus. Segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang mempunyai hikmat dan segala kemuliaan bagi Tuhan selama-lamanya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur atas perenungan firman Tuhan pada malam hari ini yang memberikan kami pencerahan di mana kami untuk dapat hidup bijaksana. Tuhan, kami tahu kami sering sekali lebih mengandalkan kemampuan kami diri sendiri.
dan kami mudah kadang-kadang terombang-ambing dengan suara-suara yang ada dalam dunia ini. Berikan kami keteguhan iman, berikan kami Tuhan untuk terus selalu bersandar kepada Tuhan, kami dapat terus waspada, kami dapat percaya terus kepada Tuhan, dan kami terus berpegang pada apa yang baik, dan kami terus mau menjaga kesatuan dalam tubuh Kristus. Kami mau saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kiranya Engkau sering boleh menolong kami dan memberkati kami untuk dapat hidup bijaksana. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan menaikkan satu pujian. Tuhan menggerakkan tangannya. Biarlah pujian ini boleh mempersiapkan kita, dan doa yang kita naikkan sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Bapak saudara sekalian, mari kita berdoa syukur kepada Tuhan. Mari kita bersyukur secara atas gereja ICL yang telah Tuhan pimpin selama 18 tahun. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan, generasi demi generasi. Tuhan telah memimpin sampai pada saat ini. Dan juga saudara, kita mau bersyukur secara atas jemaat yang boleh bertumbuh dan memiliki rumah rohani di ICL. Dan juga kita saudara juga mau bersyukur secara akan banyak hal. Bersyukur untuk kehidupan saudara, bersyukur karena Tuhan telah memelihara dalam kesehatan, dalam perlindungan ketika saudara keluar rumah, mungkin berada dalam rumah, Tuhan melindungi saudara sampai pada saat ini. Mari saudara kita bersyukur kepada Tuhan.
Saudara, mari kita mau berdoa untuk dua pribadi. Saudara, kita mau berdoa, Tuhan boleh memberikan hikmat kita, hikmat bijaksana, saudara, dalam melakukan apapun yang kita lakukan dalam pekerjaan, ketika saudara bekerja, ketika saudara dalam keluarga, saudara di dalam uh, pelayanan dalam gereja, dalam komunitas, dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan boleh menolong memberikan kita hikmat bijaksana. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa agar setiap kita lebih tekun lagi dalam merenungkan firman. Ini adalah sesuatu yang sulit, saudara, mungkin bagi banyak dari kita. Kita mau berdoa agar Tuhan boleh memberikan kita kekuatan, lebih haus lagi merenungkan akan firman-Nya. Kita mau berdoa akan dua pribadi. Saudara, kita mau berdoa untuk setiap jemaat, saudara. Kita mau berdoa, saudara, bagi jemaat yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami kelemahan tubuh, dan dalam masa pemulihan. Kita mau berdoa, saudara, untuk Ibu Achen pada saat ini, yang baru beberapa waktu lalu mengalami surgery di kakinya. Kita bersyukur untuk semua proses boleh berjalan dengan baik. Kita mau berdoa, saudara, untuk pemulihan, agar Tuhan sering boleh memberikan pemulihan yang baik, dan sehingga boleh Bu Achen boleh pulih kembali. Dan saudara, kita mau berdoa bagi saudara-saudara kita lainnya mungkin yang mengalami sakit penyakit, mungkin ada keluarga yang sakit di Indonesia, Tuhan sering boleh menolong. Dan yang kedua, saudara, kita mau berdoa agar Tuhan boleh melindungi setiap jemaat, diberikan perlindungan ketika mereka bekerja, ketika mereka dimanapun mereka berada, diberikan damai sejahtera dan kesehatan yang baik. Khususnya, saudara, di tengah situasi pada saat ini, kita butuh-butuh berdoa pertolongan Tuhan untuk melindungi umatnya bagi setiap jemaat. Mari kita mau berdoa akan dua hal ini. Tapi Bu, kita mau berdoa bagi keluarga jemaat yang saat ini mungkin mengalami kesulitan dalam pekerjaan, mungkin ada kesulitan dalam finansial, mungkin ada kesulitan tantangan uh, di dalam pekerjaan, mungkin dengan rekan kerja, mungkin dengan pekerjaan yang begitu sulit, pekerjaan yang mungkin begitu berat. Kita mau berdoa agar Tuhan boleh memberikan kelegaan, kekuatan, dan kelancaran. Mungkin juga saudara kita ada keluarga yang mungkin bergumul dalam keluarga, mungkin di dalam ada relasi antara suami istri, mungkin relasi antara orang tua dengan anak, atau mungkin dengan mertua, menantu, ada banyak tantangan. Kita mau berdoa, Tuhan sendiri boleh memberikan kasih dan damai sejahtera bagi setiap keluarga jemaat. Kita juga mau berdoa saudara bagi jemaat yang sudah lansia, yang mungkin sendirian, agar sungguh Tuhan boleh memberikan kekuatan, damai sejahtera, dan perlindungan.
Kita mau berdoa untuk jemaat. Mari kita berdoa. Saudara, kita mau berdoa saudara untuk ibadah minggu, saudara, agar Tuhan sendiri boleh memberkati, campur tangan dalam setiap ibadah-ibadah, mereka boleh dikuatkan kembali. Doakan saudara untuk saya yang akan melayani kembali pada minggu ini dalam persiapannya, Tuhan sendiri boleh menolong. Doakan juga untuk Reverend Jana Louis, juga Tuhan boleh memberkati dalam ibadah Inggris, dan juga untuk Sunday School, dari yang paling anak sampai dewasa pun Tuhan sendiri boleh memberkati pelayanan dalam gereja ICLE. Doakan juga saudara pada hari Sabtu ini ada persekutuan usia indah, Tuhan sendiri yang boleh memberkati. Kita mau berdoa. Saudara, kita mau berdoa bagi Amerika. Kita harus terus berdoa mendukung bagi negara ini, saudara, bagi kita rakyat yang berada di Amerika ini. Doakan saudara bagi banyaknya rakyat, saudara. Mungkin banyak dari kita, saudara, kalau saudara mendengar situasi saat ini, teman-teman saudara, mungkin rekan-rekan kerja yang khawatir, ketakutan. Tentu saja, saudara, ada banyak begitu berita pada saat ini membuat kita khawatir dan takut. Tapi kita mau berdoa, saudara, Tuhan sering boleh memberikan kekuatan, perlindungan, dan damai sejahtera bagi setiap kita. Doakan saudara untuk keamanan dan juga situasi politik Amerika di tengah saudara yang peperangan yang terjadi saudara di Israel dan juga Iran, agar Tuhan sering boleh menolong, memberkati, memberikan hikmat bijaksana bagi pemerintah dalam setiap decision yang harus mereka ambil. Kita mau berdoa secara mendukung negara Amerika ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa.
Saudara, yang terakhir kita mau berdoa bagi kedamaian dunia. Kita terus mendukung berdoa saudara di tengah peperangan Israel dan juga Iran yang semakin memanas. Dan tentu saudara ini mempengaruhi bagi negara-negara lain, termasuk saudara bagi kita yang di Amerika ini dan juga banyak negara lainnya. Terus doakan bagi para pemimpin diberikan hikmat bijaksana, bagi para pemimpin dunia pada saat ini. Kita tidak tahu bagaimana masa depan, tapi kita mau serahkan kepada Tuhan yang campur tangan. Yang kedua, kita mau berdoa saudara bagi anak-anak Tuhan yang ada di dunia ini dapat terus bersatu pada saat ini, berdoa dan menjadi berkat bagi dunia ini di tengah-tengah mungkin peperangan dan hal-hal lainnya, agar anak-anak Tuhan terus boleh menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Kita mau berdoa bagi dunia. Mari kita saudara membawa segala pergumulan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas malam hari ini. Kami boleh berdoa bagi banyak hal, bagi jemaat, bagi doa pribadi kami, bagi gereja, bagi jemaat-Mu, bagi dunia, dan bagi negara ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan karena Engkaulah sumber pengharapan kami yang teguh, Engkau di mana kami dapat bersandar sepenuhnya. Kami membawa segala pergumulan kami uh, ke dalam tangan Tuhan, dan khusus kami berdoa ya Tuhan, kami berdoa syafaat bagi negara ini di tengah mungkin kacauan, mungkin kekhawatiran yang mungkin dialami oleh jemaat-Mu dan juga bagi rakyat di Amerika ini. Tuhan sendiri mulai memberikan damai sejahtera, kekuatan bagi setiap kami, agar kami dapat sepenuhnya bersandar kepadamu saja. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mendengar seruan doa kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian doa malam hari ini dengan menaikkan satu pujian penutup, Ajaib Firman Hidup. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Kristus yang telah diurapi, memberi firman hidup. Orang berdosa dengarlah suara firman hidup, yang memberi kelepasan dan membawa ke surga. Firman hidup, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Bergema panggilan Injil tentang firman hidup, memberikan pengampunan serta kedamaian. Hanya Yesus Juru menguduskan selamanya. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Mari kita menerima berkat, saudara. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengambil tutup dulu, saudara. Saudara, pada hari Sabtu ini, saudara, kita akan bersama-sama berkumpul kembali dalam persekutuan usia indah, jam 10 pagi, hari Sabtu, tanggal 28 Juni di Pastori. Sampai bertemu, saudara, kiranya Tuhan memberkati, setiap kita, melindungi kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua.